Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 31 Desember. Tahun baru segera tiba. Badan Cuaca Pusat atau CWA mengingatkan suhu di wilayah utara dan timur laut akan terasa dingin karena menguatnya angin monsun timur laut pada tanggal 31. Hujan sporadis pendek akan terjadi di wilayah timur dan semenanjung Hengchun. Pergerakan awan selatan ke utara pada 1 Januari akan meningkatkan uap air di berbagai tempat sehingga butuh keberuntungan untuk menikmati keindahan fajar. Menyambut pergantian tahun, cuaca siang hari di berbagai daerah umumnya stabil dan berawan. Seiring menguatnya monsun timur laut, cuaca di wilayah utara dan timur laut akan terasa lebih sejuk dengan suhu sekitar 15 derajat. Sedangkan wilayah timur dan semenanjung Hengchun berpotensi mengalami hujan sporadis singkat. Pada malam hari, hujan sporadis akan turun di pegunungan wilayah tengah dan selatan. Cuaca masih akan terasa sejuk setelah tahun baru. Seiring pergerakan sistem awan selatan ke utara, hujan sporadis berpotensi turun di berbagai tempat. Peluang untuk menyaksikan matahari terbit masih tergantung pada keberuntungan. Pada pekan depan, diperkirakan akan ada 2 gelombang monsun timur laut yang kembali menguat. Berpisah dengan tahun 2024 dan menyambut tahun 2025, kepolisian mengerahkan hampir 1.000 petugas untuk mengatasi kerumunan yang bakal muncul pada malam pergantian tahun di sekitar distrik Xinyi di Taipei untuk melakukan pengaturan lalu lintas dalam 3 tahap guna menjaga ketertiban lokasi dan keamanan lalu lintas. Tahun ini, malam tahun baru jatuh pada hari kerja. MRT Taipei akan beroperasi 42 jam tanpa henti. Hal ini dilakukan karena selain ada panggung utama pergantian tahun di Balai Kota Taipei, penyanyi Ame juga menggelar konser di Taipei Dome. Beberapa pekerja di distrik Xinyi memutuskan pulang lebih awal agar terhindar dari keramaian. Distrik Xinyi menerapkan 3 tahap pengaturan lalu lintas hingga pukul 3 dini hari. Kepolisian Taipei mengerahkan hampir 1.000 personel untuk bersiaga, termasuk anjing pelacak untuk patroli tambahan dan memeriksa adanya barang terlarang. Polisi juga menggunakan senapan penangkap drone untuk mencegah drone ilegal yang tidak berizin. Memanfaatkan peluang bisnis malam tahun baru, OKmart dan Family Mart meningkatkan stok barang mereka sebanyak 3 hingga 5 kali lipat. Sementara 7-Eleven mengoperasikan truk belanja keliling. 2 gerai Halif di dekat Balai Kota Taipei bahkan melepas pintu kaca mereka untuk mempercepat antrean pelanggan yang ingin membayar, serta menambah jumlah staf hingga 10 kali lipat. Sementara itu, berbagai negara di dunia juga telah melakukan persiapan terakhir untuk malam pergantian tahun. Di Amerika Serikat, bola kristal di Times Square, New York telah dipasang dan sedang diuji coba untuk acara malam tahun baru. Di Inggris, lebih dari 10.000 kembang api akan dinyalakan tepat pada tengah malam. Namun, di tengah persiapan hitung mundur global, keamanan menjadi fokus utama otoritas di setiap negara, dengan penambahan jumlah personel kepolisian untuk membantu. Revisi Pasal 46 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan memperbolehkan lansia di atas 80 tahun untuk merekrut pengasuh asing tanpa evaluasi Balser. Meskipun Kementerian Ketenagakerjaan dan organisasi masyarakat menolak revisi yang hanya menjadikan usia sebagai standar, rancangan tersebut tetap disahkan setelah pembacaan ketiga dengan dukungan gabungan dari Partai Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan. Revisi Pasal 46 UU Layanan Ketenagakerjaan yang memungkinkan lansia berusia 80 tahun ke atas dapat mempekerjakan pengasuh asing tanpa evaluasi Balser telah disahkan Yuan Legislatif hari ini. Menteri Ketenagakerjaan Hong Seng Han menyatakan perubahan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasokan dan permintaan pengasuh asing. Asosiasi Pengasuh Keluarga Taiwan atau TAFC menentang revisi ini dan menganggap pengasuh asing seharusnya dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan. Untuk itu, TAFC mengusulkan penghapusan evaluasi Balser dan menggantikannya dengan sistem evaluasi perawatan jangka panjang versi 2 sebagai solusi, di mana pasien dengan disabilitas tingkat 4 atau lebih dapat mempekerjakan pengasuh asing. Kaohsiung dan Pingtung bergandengan tangan membuka kursus pelatihan penangkapan iguana yang dihadiri ratusan peserta pada sesi pertama. Setelah lulus pelatihan dan menerima sertifikasi, peserta dapat memburu iguana secara legal untuk mendapatkan imbalan. Iguana hijau yang semakin banyak di selatan Taiwan mendorong Kementerian Pertanian untuk menerapkan kebijakan pelatihan bagi masyarakat. Mereka yang telah dilatih dapat menangkap iguana dan mendapatkan hadiah uang. Pelatihan pertama digelar di Kaohsiung tanggal 30 sore, menarik lebih dari 100 peserta. Pakar dengan pengalaman bertahun-tahun dalam berburu memberikan panduan tentang cara melacak jejak iguana hijau, teknik menangkapnya, serta penggunaan peralatan yang tepat agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Untuk mencegah orang sengaja membiarkan iguana demi hadiah, Biro Pertanian Kota Kaohsiung menegaskan iguana hijau dilarang untuk dibiarkan dan dipelihara. Mereka juga akan memperketat inspeksi dan mengingatkan biaya membiarkan iguana mungkin lebih besar dari hadiah yang ditawarkan.
有野外的蛋，然后去孵育成一个小的绿鬣蜥来教。我们有询问过专家，其实这个成本效益太高了，所以也可能不会有这种情形发生。 Warga yang menyelesaikan pelatihan akan menerima sertifikat untuk menangkap iguana hijau secara legal. Mereka yang menangkap iguana dengan panjang tubuh kurang dari 30 cm akan mendapatkan $100. Sedangkan untuk yang lebih dari 30 cm akan diberikan $250. Pingtong juga mengadakan pelatihan serupa pada tanggal 30. Tahun ini, di Pingtong telah berhasil ditangkap lebih dari 44.000 iguana hijau, tertinggi dalam sejarah. Pemerintah daerah di wilayah selatan akan terus mengadakan pelatihan. Mereka berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam penangkapan iguana hijau agar populasi spesies ini dapat segera dikendalikan. Kecelakaan pesawat Jeju Air di Korea Selatan mengakibatkan 179 orang tewas dan 2 orang selamat. 2 kotak hitam pesawat telah ditemukan. Sebelum kejadian, pilot sempat melaporkan adanya serangan burung dan mengirimkan sinyal darurat, namun waktu tangkap di darat tidak mencukupi. Pelaksana tugas Presiden Choi Sang-mok mengumumkan masa berkabung nasional selama 7 hari. Sehari setelah kecelakaan udara parah, tim penyelamat terus membersihkan bandara Muan. 2 kotak hitam telah ditemukan, namun analisisnya diperkirakan butuh waktu hingga 1 bulan. Sebelum kecelakaan, Menara Pengawas sempat mengeluarkan peringatan tentang burung yang berpotensi menabrak pesawat. 1 menit kemudian, pilot melaporkan adanya tabrakan dengan burung dan mengirimkan sinyal darurat. 5 menit kemudian, pesawat jatuh. 메이데이 3번 선언했고요. 버드 스트라이크, going around 용어를 썼습니다. Banyak pihak mempertanyakan mengapa tidak ada mobil pemadam kebakaran yang disiagakan untuk menyemprotkan busa. Kementerian menjelaskan hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya waktu untuk koordinasi. 179 orang tewas, hanya 2 pramugari yang selamat. Salah satunya kritis dan mungkin akan lumpuh. Pelaksana tugas Presiden Choi Sang-mok memberikan penghormatan di rumah duka dan memerintahkan penyelidikan keselamatan penerbangan. Kementerian akan memeriksa pesawat Boeing 737-800. Bandara Muan memiliki tingkat penggunaan yang rendah. Karena letaknya yang dekat dengan lahan basah, 12.000 burung migran musim dingin singgah di sana, menjadikannya lokasi dengan tingkat tabrakan burung tertinggi. Setelah kecelakaan, pelaksana tugas Presiden Choi Sang-mok mengumumkan masa bergabung nasional selama 7 hari. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan pameran musim dingin di Harbin. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.